Halo teman-teman, jumpa lagi di perjalanan saya bersama kapal Lauser dari Merauke ke Surabaya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung hari ketiga bersama kapal Lauser. Dan video part kelima ini, perjalanan kita lanjutkan dari Pelabuhan Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Setelah sandar kurang lebih 3 jam di Pelabuhan Dobo, akhirnya pada pukul 6 sore kapal Lauser kembali diberangkatkan dengan tujuan berikutnya, yaitu Pelabuhan Tual. Perjalanan dari Dobo ke Tual diestimasikan akan memakan waktu 10 jam. Dan KM Lauser akan tiba di Tual di keesokan paginya pada pukul 4 pagi. Dan perjalanan kita bersama kapal Lauser masih lumayan jauh. Masih ada waktu sekitar 9 hari lagi dan ada 11 pelabuhan yang harus kita singgahi. Penasaran dengan cerita di setiap perjalanannya? Yuk ikutin terus video ini hingga Surabaya. Masih jauh banget. Selamat menonton. Sudah dikunci. Tiket saya di dalam pula sama teman. Bilangnya gimana ya? Oh, tiketnya di dalam, Pak. Gitu aja lah. Ya, bisa sholat. Kekunci lagi kita. Oke, sekarang jam 19.05. Jadi suasana kapal Lauser masih ramai seperti sebelumnya. Di atas itu ada beberapa orang yang naik. Oke, ini barusan saya beli UC 1000 di sini, Pelnimart. Harganya 15.000. Ini yang naik-naik di atas koci disuruh turun semua, kena pemeriksaan tiket. Dan alhamdulillah tadi aman lah kita. Emang tiketnya ketinggalan di dalam. Then prepare for your side. Oke, pemeriksaan tiket sudah selesai, pintu-pintu sudah dibuka, saatnya kita kembali ke kasur. Jadi seperti inilah kondisi di dalam kapal Lauser setelah berangkat dari Dobo. Ternyata di Dobo itu nggak terlalu banyak yang turun, melainkan banyak yang naik. Dan semenjak dari Timika juga ini penumpang-penumpang yang orang Papuanya kayaknya udah pada turun. Jadi semenjak berangkat dari Timika itu penumpangnya didominasi oleh para pendatang yang habis merantau di Papua, di Timika lebih tepatnya. Untuk lebih jelasnya 5 menit lagi pemutaran film akan segera dimulai. Adapun film yang akan kami putar sebuah film horor dengan judul film Talk to Me. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang sedang melakukan pemanggilan arwah yang berujung malapetaka.
Karcis tanda masuk dapat Anda peroleh tepatnya di depan pintu teater film yang berlokasi di Dek 6 Hall A tangga ekonomi bagian belakang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu makan apaan bang? Itu apaan, bakso ya? Bakso sama ikan tongkol. mantap Bang Adit, gokil. Cah Citayam, ogah diem. Cah Citayam ogah diem. Anak Depok, lanjai, lancar jaya. Yang penting perut. Udah berapa hari gak mandi bang? Jangan bilang. Sama, kita kan nggak mandi dari berangkat ini. Santuy lah. Ya, mesin dong. Hah? Iya, Di jam 11 malamnya saya pun menuju ke Pelni Mart yang berada di dek 7 bagian belakang. Saya kesini nggak sendiri, saya ngajak Bang Adit dan juga ngajak si Alwi. Dan akhirnya di sini saya berhasil mempertemukan mereka berdua. Mereka ini orang-orang yang kuat ya, karena mereka itu dari Merauke ke Surabaya nggak dapat seat alias nggak dapat kasur. Dan kurang lebih seperti inilah jajanan-jajanan yang ada di Pelni Mart Kapal Loser. Ya lumayan lengkap sih, walaupun memang gak selengkap jajanan-jajanan yang ada di Alfa atau Indomaret. Cuma harga-harga makanan dan minuman di sini tuh agak lebih mahal daripada harga di daratan. Gak tahu ya kenapa alasannya. Kalau saya pernah dengar sih karena harga sewa rukonya di sini tuh cukup mahal teman-teman. Jadi ya mereka juga jual harga makanannya mahal. Gitu sih. Mungkin kalian ada yang tahu bisa komen ya kenapa harga makanan di kapal Pelni tuh mahal. Tanggal 7 Januari. Ini harganya 15.000. Tadi kalau mau ngecas juga bisa di situ. Harganya ngecas 10.000 di Pelni Mart. Bumbu pilak ntar. Tenang aja, gue juga mau minjem. Ini sesaat lagi kapal akan sandar di Pelabuhan Tual di Provinsi Maluku. Kita lihat warga-warga semalam yang nggak dapat kursi, nasibnya gimana? Mereka kayaknya nggak tidur mereka. Tapi saya kayak mau kencing dulu deh. Kebelet. Dua orang ini ada di atas kayaknya. Mungkin di Pelni Mart masih ngobrol-ngobrol atau mungkin sudah pindah kemana, nggak tahu juga. Semalam sih mereka masih di Pelni Mart lagi pada ngobrol. Mungkin sekarang masih di Pelni Mart juga kali ya, pada tidur. Di atas ini dia. Sudah tidak ada. Masih di sini. Masih di sini dia. Mas, nggak tidur mas? Oh, Gak tidur kalian? ngapain? Hah? Tidur lagi. Baru bangun. Mohon perhatian, petugas tangga siapkan tangga pantul lambung kiri. Petugas tangga siapkan tangga pantul lambung kiri. Terima kasih. Nih kita sudah berada di Tual. Ternyata pusat kotanya dekat dengan pelabuhan, sama kayak Dobo kemarin. Cuma saya mau keliling-keliling mikir lagi ntar kayak Dobo kemarin kena scam angkot 50.000. Nih selanjutnya kita nanti ke Sawo Melaki. Nih sini Sawo Melaki.
Nah, dari Saumlaki langsung naik ke atas kita ke arah Ambon nih. Tapi kita gak mampir ke Banda Neira. Yang mampir ke Banda Neira cuma kapal Nggapulu aja. Nah, kalau dari Saumlaki ke Kupang itu ada satu kapal namanya Sirimau. Cuma kapal itu doang. Dari sini ke sini. Ke Kupang, Sirimau. Nah, itu di situ ada kapal feri, ada 3. Dan barusan saya cek di aplikasi Marine Traffic, salah satunya itu dia kapalnya tujuan ke Kaimana. Nah, Kaimana ini adalah nama sebuah apa ya, kayak kabupaten gitulah di provinsi Papua Barat. Tuh kapalnya tuh. Nah, itu dia. Ada 3. Nah, itu dia pelabuhan Laut Tual. Pelabuhannya lebih bagus dari Dobo sih. Oh ya, ini karena masih jam segini ya, masih pagi banget, jam 4. Jadi kayaknya saya nggak keluar. Mungkin nanti sekitar jam 6-an lah saya keluar. Setelah berlayar 10 jam dari kota Dobo, akhirnya kita tiba di persinggahan yang kedua kita di Provinsi Maluku, yaitu Kota Tual. Jadi Kota Tual ini dahulunya adalah ibu kotanya Kabupaten Maluku Tenggara. Namun sudah mengalami pemekaran di tahun 2007 menjadi Kota Tual. Dan ini untuk kali pertamanya saya berkunjung ke Kota Tual, walaupun cuma singgah sesaat aja sih. Teman-teman, jam 4.15 kapal Lauser sudah sandar sempurna di sandar kiri di Pelabuhan Tual. Sandar di sini kurang lebih 3 jam dan menurut jadwal sih kapal ini berangkat lagi jam 7 pagi nanti. Nah, ini sudah banyak buru-buru bagasi yang mau masuk. Di sini buru-buru bagasinya tertib ya. Mulai dari Dobo itu udah tertib, nggak terlalu chaos. Penumpang bawa KTP, bawa tiket. Oke, udah masuk Maluku, udah ketat pelabuhannya, nggak kayak di Papua kemarin. Tapi biasanya KTP nggak dicek sih, cuma tiket doang. Oke, kita ke depan sana. Nah, nih banyak tukang jajanan di sini, ada nasi ikan, nasi bakar, ada telur-telur. Nah, itu di depan sana ada kapal Sabuk Nusantara 54, homeportnya Cirebon. Buset, jauh banget temen sini. Nah, untuk kapal Sabuk Nusantara 54 ini rutenya dia dari Tual ke Dobo, Tual, Dobo, Pomako, Marlasi, Dobo, Tual, Molu, Larat, Saumlaki, Marsela, Kloring, Marsela, Saumlaki, Larat, Molu, Tual. Kita coba yuk, lihat keluar yuk. Ada apa aja di sini? Oh, ada minyak kayu putih tuh. Bukan, Ding. Ini apaan, Bu? Oh, kacang. Oh. Kacang apa, Bu? Kacang botol, kacang garam. Kacang botol. Iya. Terminal penumpangnya. Kayaknya di sini ada toilet ya. Jadi kalau kalian mau boker atau mau mandi, coba aja jalan-jalan ke dalam pelabuhannya.
atau izin aja mau ke toilet biasanya bisa. Sebelum kita keliling keluar area pelabuhan, ini saya mau sholat subuh dulu di dalam kapalnya. Dan ini sekarang saya udah berada di kapalnya lagi. Dan tadi pas masuk ke dalam itu satu persatu penumpang diperiksain tiketnya ya. Jadi emang ternyata pelabuhannya ini lumayan ketat. Tapi di sisi lain bagus sih, karena biasanya kasus kehilangan barang di kapal itu paling sering ketika kapal lagi bersandar kayak begini. Justru pas kapalnya lagi jalan itu malah jarang kehilangan barang sih. Karena ya mau kemana juga malingnya. Oke, teman-teman nih kita lagi di toilet pelabuhan Tual. Nggak enak kan? Kita pengen mandi, rencananya pengen mandi, cuma ternyata toiletnya nggak enak buat mandi. Nih, pelabuhannya seperti ini. Yuk kita cari di luar aja. Ya seperti inilah suasana pagi di jam 5.40, suasana pelabuhan Tual. Karena tadi di toilet situ tuh, di toilet pelabuhan kurang enak ternyata, airnya sedikit, terus airnya mati gak ngalir. Mana? Nggak ada bang. Aman bang berarti. Nah ini ada angkot. Nggak bang. Ini angkot Tual, banyak ojek-ojek di sini. Ojek online, nggak tahu ya ada apa nggak di sini. Ada musola tuh mau. Nih sini ada musola. Ini kantor pelabuhannya kayaknya. Kita coba cek toilet musola, semoga bersahabat. Musolanya ternyata dikunci, tapi itu ada orang nggak tahu masuk lewat mana. Nanti kita ke depan sini lagi deh. Masjid Agungnya deket sih, 1 kilo nggak nyampe paling. Oh ini ada Bank BRI di depan sini, langsung. Pelabuhan Tual. Oh ini ada warung makan di sini. Nanti kita keluar pelabuhan lurus aja, itu masjidnya di depan tuh udah kelihatan. Ya seperti inilah suasana pagi hari di kota Tual. Saya mau coba Gojek di sini, ada gak ya Gojek? Oh tidak di sini, Gojek belum ada. Coba Grab. Belum ada juga kayak Grab di sini. Ini dia masjidnya. Ayo. Ini angkot sini kurang lebih sama kayak angkot Dobo ya bentukannya. Angkot Ambon. Angkot-angkot di Maluku kayak bentukannya gini. Kaca belakangnya ada 3, terus kaca sampingnya kayak gitu bentuknya. Tapi tetap ada pekerja saya. Nah, belum ada juga sini Maxim. Ojek online belum ada Blast di sini. Sama kayak Dobo kayak nggak ada ojek online juga deh. Oh ya, kita nggak jadi mandi di sini karena toiletnya gelap gulita tuh. Nah itu dia, kayak udah dimati-matiin abis subuh mungkin. Untuk masjidnya besar sih, gede banget. Ini ikut kultumnya yuk. Ini SPBU satu-satunya di sini kayaknya nih. Nah ini dia. Dan itu lokasinya lumayan jauh dari pelabuhan. Ya 4,5 kilo lah. 10 menit. Kode angkotnya itu juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke pelabuhan lagi aja deh karena udah mepet juga. Nah, kayak saya mau nggak mau mandi di kapal aja lah. Ada bandara juga sini. Lurus ke arah bandara, kiri ke arah kantor wali kota Komplek AL.
buat beli charger, counter HP. Nah, ini kita kembali masuk ke Pelabuhan Tual. Saya mau ngambil duit tapi kok ngeri. Tuh kan, ada orang yang ngintip. Dulu. Absurd banget anjir. ATM-nya. Energen mau nggak bang? Buat diseduh kita nanti. Nah itu dia kapal loser, klakson sekali. Suling. Yoi. Sejam lagi berangkat. Kanan. Oke teman-teman nih, semasuknya kita di kapal langsung proses pengambilan makan pagi. Dan ini adalah makan pagi yang keempat di kapal loser. Umur ya? Mana bang? Kita. Dan ini dia makan pagi kita. Seperti biasa kalau pagi dapat susu, terus dapat air mineral juga. Dan ini dia lauk makan pagi kita yang pastinya telur. Kali ini telurnya mantap, ini telur rebus. Saya lebih suka telur rebus daripada telur tepung, karena kalau telur rebus ya benar-benar satu telurnya gitu, banyak. Setelah singgah selama 2,5 jam di pelabuhan Kota Tual, akhirnya kapal loser kembali diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan berikutnya, yaitu Pelabuhan Saung Melaki di Kepulauan Tanimbar. Perjalanan dari Tual ke Saung Melaki akan memakan waktu kurang lebih 19 jam dan dijadwalkan KM Loser tiba di Pelabuhan Saung Melaki di keesokan paginya, yaitu jam 2 pagi. Bagi kalian yang hobi dengan wisata pasir pantai atau wisata pantai, saran saya sih sesekali dah datang ke daerah ini atau ke Tual atau ke Kepulauan Kei, karena pasir pantai di sini tuh putih-putih asli. Bahkan di sini ada salah satu pantai dengan pasir pantai termulus di dunia, tepatnya di Kepulauan Kei. Namanya pantai Ngurbloat. Coba deh kalian searching aja di Google. Tapi emang sih dari kejauhan aja tuh kelihatan nih pantainya, pasirnya putih banget kayak tepung mungkin ya. Oh mana? Ada dari Agats. Banyak variasi. Nah ini jajan lagi kita.
seperti biasa nih, Aqua 1,5 liter harganya 20.000. Terus ini Oreo harganya 20.000. Jadi totalnya 40.000. Wah, gokil. Kira-kira berapa duit yang kita keluarkan sampai Surabaya nanti buat jajan doang? Oke teman-teman, akhirnya ini saya mandi. Wah, rasanya kayak baru lahir kembali ke bumi. Asli enak banget sih. Wah gila, seger banget asli. Mandi bang. 4 hari. Enak banget sumpah, seger. Terus setiap kucuran airnya tuh kayak pengen berlama-lama gitu di bawah. Ini dek 3 penuh banget. Habis mandi kayak langsung keringetan lagi kok di sini. Ini AC sebenarnya nih. Di bus ini enak, AC-nya langsung semriwing. Sangar. Oh iya. Ya udah. Serius. Ya udah jalan. Kamera lu, Pak. Gimana malu lu? Ya udah enggak mau lah. Serius. Laki. Oke. Ini saya mau coba wifi. Jadi tadi tuh saya sempat coba-coba ya wifi di kapal ini. Namanya saya wifi dan ternyata itu tuh ada free trialnya 10 menit. Dan itu bisa kita pakai gratis trial. Nah, namanya saya wifi, kalian klik aja. Terus tungguin aja sampai nanti kalian bakal diarahin ke kayak ini. Ke apa sih namanya ini, ke web gitulah, webnya wifi-nya namanya Nalanet. Di sini tadi sih saya masukin nomor teleponnya nggak salah coba 5145215774. Selesai, terus kita klik connect. Nah di sini ada pilihannya tuh, ada free akses 10 menit RP0, terus paket 2 jam speed 6 MB 20.000, paket 4 jam. Nah itulah. Nah yang saya bingung, ini kan di kapal kagak ada wifi nggak ada internet. Nah kalau seumpama kita pilih paket 2 jam nih, terus bayarnya OVO atau Shopee atau Kris itu gimana nanti ya? Nah ini yang saya masih bingung. Mungkin bakal dikasih akses gratis wifi untuk bayar ini kali ya, nggak tahu juga. Tapi kita coba yang free 10 menit nih. Nah nih kita coba bayar. Oh silakan tunggu. Nah udah connect. Nah kan masuk Traveloka. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini memang beberapa kapal Pelni sudah terpasang wifi yang dapat diakses oleh penumpang. Dan untuk pengguna pertama ada pilihan gratis internetan atau wifi-an selama 10 menit.
Jadi kalau udah 10 menitnya habis, itu kalian mau nggak mau harus berbayar. Dan kalau berbayar ini nanti setelah kalian memasukkan nomor WhatsApp, itu nanti kalian bakal dapet akses free internet selama 5 menit. Nah, 5 menit ini bisa kalian gunakan buat bayar si wifi-nya lewat pembayaran yang tadi itu, bisa Kris, terus ShopeePay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Untuk kecepatan wifi-nya lumayan sih, tadi buka Instagram juga lumayan kenceng. Terus tadi si abang sebelah itu ada yang main Mobile Legend juga, kayaknya aman dah. Teman-teman, ini jam setengah 6 sore, posisi kita sudah berada di Pulau Jamdena namanya. Ini sebentar lagi, nggak sebentar lagi sih, masih lama. Saum Laki masih lumayan jauh, masih ada di bawah sini. Si abang ini tidur capek banget, Bang Adit. Dia belum tidur semalaman dan baru tidur sekarang. Karena si Bang Adit ini dia nggak dapet kursi alias non-seat, jadi tidurnya ya udah ngasal gitu di mana aja seadanya tempat. Oke, teman-teman, ini jam setengah 6 sore, kita udah pengambilan makan sore yang ke-5 di KM Loser. Ya, tiketnya banyak yang nitip. Kopi. Teh. Ada. Motivasi saya mengambil makan sore yaitu pengen mendapatkan fruity amidis yang ukuran gede. Dan ini dia, the best ikannya. Tumben ini pel nih ikannya sebanyak ini. Masih panjang sekali. Tapi asli sih, ini adalah makan sore terenak selama kita berlayar dengan KM Loser dari Merauke sampai sini. Tual. Ini paling enak makan sorenya. Gokil.